أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik jamaah rahimakumullah, marilah kita pertama-tama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya, keberkahannya, dan juga segala fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul di sini, bisa bermuajahah ya, bertatap muka sama-sama, dan inilah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Alhamdulillah ya, patut kita syukuri tentunya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni adalah Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita di sini senantiasa tetap berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga hari akhir kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, insyaallah pembahasan kali ini adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Sebetulnya jadwal hari ini adalah bukan jadwal saya gitu ya. Mungkin 2 hari lagi gitu, itu memang jadwal saya gitu. Untuk sekarang sebetulnya jadwal Ustadz Lalan Sahlani MAG, kebetulan juga beliau mengisi di Bandung, itu salah satu masjid yang insyaallah besar juga, dan karena mungkin tidak ada lagi ya qadarullah gitu ya, saya dipilih sama Ustadz Fikri. Subhanallah, Kang Fikri belum nyiapin materi tadi tuh. Baik, jadi insyaallah pembahasan kali ini adalah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Apa sih yang dinamakan dengan al-ma'ruf dan juga al-munkar? Al-ma'ruf ini adalah kebaikan yang terverifikasi, kebaikan yang diakui oleh masyarakat umum, yang masyhur gitu ya, yang diiyakan oleh masyarakat umum. Dan contohnya adalah misalkan kita bersedekah gitu ya, ataupun kita memberikan harta kita kepada anak yatim ataupun fakir miskin. Dan itu disebut dengan kebaikan dan diiyakan oleh masyarakat umum gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan al-munkar? Al-munkar ini adalah kemungkaran ataupun keburukan-keburukan yang memang juga terverifikasi dan juga diyakini oleh masyarakat umum bahwa hal tersebut adalah keburukan. Contoh misalkan mencuri ataupun berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya gitu. Dan itu juga diyakini oleh masyarakat secara umum sebagai hal yang
masyhur gitu ya, hal yang memang disepakati oleh masyarakat gitu. Jadi al ma'ruf ini adalah kebaikan yang disepakati oleh masyarakat, dan juga al munkar ini juga disepakati oleh masyarakat. Tentunya al ma'ruf dan al munkar ini juga tidak keluar daripada syariat Islam gitu. Tadi kita membahas tentang definisi al ma'ruf dan juga al munkar gitu ya. Sekarang kita ada pertanyaan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf dan nahi munkar gitu ya? Secara arti kita bisa mengetahuinya bahwasannya amar adalah artinya perintah gitu ya. Amar itu perintah ataupun juga menyuruh, memerintah, menyuruh gitu. Amar ma'ruf adalah kebaikan tadi. Jadi menyuruh kepada kebaikan. Lalu nahi ini adalah mencegah daripada keburukan, al-munkar, keburukan yang telah disepakati tadi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kita untuk senantiasa mengajak kepada saudara-saudara kita ataupun kepada teman-teman sebaya kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang kebaikan gitu. Al-ma'ruf lalu nahi munkar, lalu mencegah mereka untuk senantiasa melakukan hal yang memang keburukan gitu. Lalu ada pertanyaan kembali, emang kenapa sih Kang Salman apakah perlunya kita untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar? Kenapa kita tuh harus mengajak kepada kebaikan gitu? Tentunya ketika Allah menyuruh kita, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, adalah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Contoh gitu ya. Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk senantiasa mengajak kepada saudara kita untuk melakukan kebaikan. Contoh, kita melakukan kebaikan sedekah gitu ya kepada fakir miskin. Maka yang akan kita dapatkan gitu ya. Yang akan kita dapatkan bukan dari segi pahalanya saja, tapi dari sisi duniawinya pun kita akan mendapatkannya. Contoh dari masyarakat misalkan, ketika kita sedekah, ketika kita senang sekali memberi, maka masyarakat akan mencap bahwa kita adalah orang yang baik gitu. Nah, kita mengajak kepada kebaikan gitu. Kita menyuruh orang lain untuk melakukan sedekah gitu ya, untuk orang lain mendapatkan kebaikan, dan kita yang menyuruhnya, maka ketika kita tidak melakukan pun kita akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang lain tersebut gitu. Seperti itu. Maka kenapa Allah di sini menyuruhkan kepada kita untuk senantiasa mengajak kepada orang lain dalam kebaikan. Lalu begitu juga dengan keburukan. Contoh, kita minum minuman keras gitu ya. Maka yang ada itu bukan hanya dosa, tetapi dari sisi masyarakat, pandangan secara umum pun itu akan mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat. Dan ketika kita mengajak orang lain ataupun kita mencegah orang lain untuk tidak melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga gitu. Dari orang lain yang menghindari dari keburukan itu. Maka di sini kita bisa paham bahwasannya betapa perlunya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi jemaah rahimakumullah, kita perlu ya untuk senantiasa mengajak kepada orang lain dalam kebaikan dan juga menghalangi orang lain dalam keburukan. Tetapi juga yang saya lihat itu fakta di masyarakat, bahkan mungkin saya juga pernah merasakan gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu yang kemungkaran gitu ya. Mungkin ya kita melihat sesuatu kemungkaran gitu. Justru cenanya kita melihat yang kemungkaran gitu ya. Tentunya kita mencegah orang lain supaya tidak melakukan hal yang kemungkaran. Menurut kita gitu ya, itu orang lain itu melakukan kesalahan dan lain sebagainya gitu. Itu pandangan kita gitu. Misal gini ya,
orang lain melakukan sebuah hal yang kita pahami bahwa si eta mah ngalakukan kieu, si eta mah buruk cenah gitu. Karena dia melakukan sesuatu dianggap buruk oleh kita. Itu prasangka. Jadi ketika yang sering saya lihat gitu ya, ketika orang lain ingin maksudnya ingin menerapkan nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran, yang ada adalah berprasangka buruk terhadap orang lain gitu. Yang ada seperti itu. Misalkan gitu ya, karena kita melihat orang itu bertato dan lain sebagainya gitu. Terus ada seorang anak kecil misalkan sedang menyeberang gitu. Dan kita tidak tahu, kita juga tahu bahwasanya anak kecil itu gitu ya, kalau menyeberang itu berbahaya gitu. Dan kita melihat dari sudut yang lain gitu. Kita melihat seolah-olah si orang yang bertato itu mengejar anak kecil. Kita berpikir bahwa itu teh culik cenah. Gitu. Ari niatna tadina hayang menerapkan nahi mungkar gitu, mencegah daripada kemungkaran, kita justru malah berprasangka buruk terhadap orang lain. Gitu. Dan itu gitu ya, yang sering saya lihat. Gitu. Jamaah rahimakumullah, saya membaca dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka buruk ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh innallaha tawwabur rahim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Entang loba teuing berprasangka gitu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sesungguhnya tadi sebagian daripada prasangka itu dosa. Maksud Allah adalah prasangka yang mana yang dosa adalah prasangka yang buruk gitu. Itu dosa gitu. Itu ya. Kemudian setelah dikemukakan ayat tersebut gitu ya, bahwasannya kita itu tidak boleh berprasangka buruk karena itu sebagian daripada dosa gitu. Maka timbullah sebuah pernyataan dari masyarakat bahwa kita itu sebetulnya waspada saja cenah Kang Salman cenah. Urang mah waspada cenah Kang Salman, bisi itu teh cenah bisi nyulik budak dan sebagainya gitu. Perlu kita ketahui bahwasannya waspada dan juga berburuk sangka itu berbeda. Berbeda penempatannya gitu ya. Gitu. Waspada itu adalah sikap hati-hati yang tidak didasari oleh benci. Waspada gitu ya, itu adalah sikap kehati-hatian kita supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif gitu. Sedangkan jika prasangka buruk itu maknanya adalah sikap waspada yang mana di sana disertai dengan tambahan reaksi negatif di dalam diri kita gitu. Ketika batur ek nyelamatkeun, wah si eta can ek nyelakakeun. Nah itu adalah bentuk negatifnya, kita langsung menuduh. Berbeda dengan waspada. Waspada mah langsung tidak perlu dengan menuduh, tidak perlu dengan menganggap orang lain bahwa orang lain melakukan hal yang buruk gitu. Berprasangka. Waspada itu. Maka jelas berbeda ya. Waspada dan juga prasangka. Baik, jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Tadi kita mengetahui bahwasanya perlu sekali gitu ya untuk senantiasa kita mengajak kepada orang lain melakukan hal-hal kebaikan, mengajak kepada orang lain supaya mereka tidak melakukan hal keburukan gitu. Karena di sana terdapat pahala, apalagi itu kita terapkan di dalam diri kita dan kita melakukannya di bulan Ramadan seperti ini, di akhir-akhir bulan gitu ya. Yuk kita ajak gitu ya kerabat sekalian gitu. Yuk, karena kita sekarang berada di dalam momentum Lailatul Qadar gitu ya. Yuk sama-sama untuk beriktikaf gitu. Dan juga kita mengetahui ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Sedangkan umat Rasulullah itu 62 tahun saja gitu, rata-rata gitu. Selebihnya adalah bonus.
Maka yuk sama-sama mengajak gitu. Ketika kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tapi orang lain mendapatkan Lailatul Qadar dengan ajakan kita tadi, maka kita tentunya juga Allah Maha Adil gitu, akan memberikan kepada kita. Karena tidak akan orang lain tergerak hatinya untuk beriktikaf jika kita tidak mengajak terlebih dahulu. Baik jamaah Allah, yuk kita ajaklah kita orang lain senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, bermajelis ta'lim, berkumpul dalam ilmu-ilmu yang memang itu mengingatkan kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa kepada Allah, mengajak orang lain untuk senantiasa bertakwa, menerapkan Islam kepada dirinya, tidak melanggar aturan-aturannya. Dan juga kita beritahu kepada kerabat kita untuk senantiasa tidak melakukan keburukan-keburukan, tidak melakukan hal-hal yang menggunjing gitu ya, ataupun berbicara buruk terhadap orang lain dan lain sebagainya, ataupun mabok dan sebagainya gitu ya, agar kita sama-sama bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar di akhirat nanti kita tidak sendirian. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasannya kita itu di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah ketika kita mengajak kepada kebaikan kepada teman kita ataupun kerabat kita, sahabat kita, itu juga bentuk rasa cinta kita kepada mereka, dan kita insya Allah akan bersama dengan mereka. Dan saya mengingatkan kembali gitu ya, tadi saya sempat mengatakan ataupun menyampaikan sebuah hadis gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Marilah kita untuk senantiasa berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan ilmu, dengan tidak melanggar aturan-aturan Allah, dengan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Agar apa? Agar kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau orang-orang yang diampuni dosanya yang telah lampau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang dapat dipahami. Baiknya tentunya kesempurnaan adalah milik Allah, dan juga kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan adalah daripada kepakiran ilmu yang saya miliki. Saya tutup khutbah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.